Melepaskan sesuatu yang menyenangkan hati itu tidak mudah. Ketika kita sudah nyaman, kita sudah bahagia melakukan itu terus-menerus dan kita merasa damai di sana, maka kita terus-menerus mengulanginya, nyaman dan tinggal di sana. Bahkan dalam hal dosa pun, dosa bisa menjadi adiktif, membuat kita merasa nyaman di dalamnya. Kita tahu bahwa kita bersalah, kita tahu bahwa itu hal yang tidak benar, tetapi kita mengulanginya karena di sana ada kata enak, nyaman, dan menyenangkan. Saudara-saudariku yang terkasih, situasi-situasi seperti ini kadangkala mengikat kita, membuat kita lumpuh, membuat mata kita buta untuk melihat hal-hal baik, untuk bergerak menjumpai kebenaran yang ada di sekitar kita. Mulut kita seolah-olah bisu untuk menyampaikan kebenaran, untuk bercerita, untuk berbagi. Bacaan-bacaan hari ini menghantar kita semua untuk ingat bahwa sekecil atau setipis apapun kehidupan kita, selalu ada harapan di sana. Ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus lewat di hadapannya, ia adalah seorang pengemis yang mungkin dalam arti tertentu sudah nyaman dengan statusnya, yang tinggal meminta, memohon, dan orang berbagi dan memberi kepadanya ketika melihat dia yang susah dan menderita. Dia buta dan mengemis. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia berteriak, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Di saat yang sama ia membuka mulut, menyatakan status hidupnya, dan dia mau mendapatkan sesuatu yang baru, mau mendapatkan hidup yang baru. Dia mau untuk meninggalkan situasinya saat ini, yakni menjadi seorang pengemis, orang yang buta. Dan ketika dia berteriak, berseru, terus-menerus mengulang-ulang, karena ada niat yang besar dari dalam dirinya untuk mendapat penyembuhan, untuk hidup dalam keadaan baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dia memohon, dia berseru, tetapi ada orang yang menyuruhnya diam. Ada orang yang meminta dia untuk tidak berteriak. Tetapi niatnya, kemauannya yang begitu besar, maka dia terus-menerus berseru, sehingga suaranya terdengar oleh Yesus. Ketika Yesus datang menjumpainya, maka imannya diteguhkan dan ia diselamatkan. Ia hidup dalam keadaan yang baru dan akhirnya tergerak untuk menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, tindakan Yesus ini menunjukkan bahwa dialah Imam Agung Melkisedek. Dia yang datang untuk memberi kehidupan yang baru, menghantar sesama, menghantar kita semua yang mungkin nyaman dengan situasi kedosaan kita untuk kembali. Bacaan pertama pun mengingatkan bahwa orang Israel yang bersalah, yang berdosa, yang tinggal di dalam pembuangan, yang mungkin dalam keadaan hancur, tetapi Allah datang memberikan penghiburan. Penghiburan bagi mereka yang lumpuh, penghiburan bagi mereka yang buta. Supaya apa? Bisa melihat karya-karya baik Allah. Bisa melihat keselamatan yang Tuhan janjikan bagi mereka. Dan juga bisa bergerak untuk melakukan sesuatu yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin kita tidak buta secara fisik, tapi bisa saja kita buta secara iman. Mungkin kita kaki dan tangan kita tidak lumpuh secara fisik, tetapi kita lumpuh dalam hal melakukan kebaikan dan kebenaran. Mari kita berseru kepada Tuhan, mohon anugerah dan kebaikan Tuhan untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan kita. Maka berimanlah kepadanya. Libatkan Tuhan, berseru dengan doa-doa kita, supaya mata kita bisa melihat kebaikan dalam diri sesama, melihat kebenaran-kebenaran yang ada di sana, dengan mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Tangan kita yang lumpuh kini
disembuhkan, untuk bisa membuka tangan, menerima sesama, meneguhkan sesama, memberi semangat, mendorong sesama, dan juga tidak lupa memberi dan berbagi bagi sesama. Dan kaki kita yang mungkin tidak lumpuh secara fisik, tetapi lumpuh dalam hal iman, maka Yesus datang menyembuhkan kita untuk berani melangkah menjumpai sesama kita yang membutuhkan, melangkah untuk menyapa setiap sesama kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di hari Minggu misi ini juga kita semua diajak untuk bermisi, untuk menghadirkan sukacita, menyampaikan kebenaran, dan menghibur sesama yang kesusahan dan kesulitan. Menghantar mereka semua untuk meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan kedosaan untuk hidup dalam keadaan yang baru, hidup menjadi pengikut Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.